sifat di antara sifat yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sifat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung darinya. Sifat yang menjadi ciri khas orang-orang munafikin, yaitu sifat malas. Malas beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Malas melangkahkan kakinya menuju masjid-masjid Allah Azza wa Jalla. Yang mana malas disebutkan oleh Ar-Raghib, al-kasalu at-takathulu amma la yanbaghi at-tasaqulu anhu. Arti malas adalah berat dari sesuatu yang tidak pantas untuk diberatkan. Berat melakukan sesuatu yang tidak pantas untuk diberatkan. Seperti berat melakukan ibadah kepada Allah. Tidak pantas orang berat melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berat melakukan salat, berat melakukan jihad, berat melakukan puasa atau ketaatan-ketaatan yang lain tidak pantas orang itu berat untuk melakukannya. Maka orang yang berat melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di hatinya ada penyakit yang dikenal dengan penyakit kemunafikan. Penyakit yang berbahaya, penyakit yang Allah Subhanahu wa taala mengancam untuk orang-orang munafikin dengan ancaman neraka yang paling bawah. Itu orang-orang yang menyembunyikan kekufurannya dan menampakkan keislamannya. Inilah yang dikenal dengan nifaq akbar, kemunafikan yang besar. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sungguhnya orang-orang munafikin berada pada tingkat neraka yang paling bawah. Maka sifat munafikin ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain, wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih wa la yatuna as-salata illa wa hum kusala wa la yunfiquna illa wa hum karihun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan yang menghalang-halangi infak mereka untuk diterima adalah karena mereka kafir kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan mereka tidak melaksanakan salat kecuali dengan malas, dan mereka tidaklah berinfak kecuali dengan terpaksa. Jadi melakukan salat dengan berat, melakukan ketaatan sangat berat. Maka inilah sifat orang munafikin yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Bilal, "Ya Bilal, arihna bis shalah." Wahai Bilal, tenangkan kita, nyamankan kita dengan salat. Jadi salat itu adalah sarana untuk menenangkan diri, untuk menjadikan pikiran jernih, tidaklah sebuah beban. Maka orang yang melakukan sholat dengan malas, dengan berat, hati-hati, bisa saja di dalam hatinya ada penyakit yang dikenal dengan penyakit kemunafikan ini. Penyakit yang sangat berbahaya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum." Sesungguhnya orang-orang munafikin adalah orang yang menipu daya Allah, menipu Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala yang akan membalas tipu daya mereka. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila mereka berdiri melakukan salat, maka mereka melakukan salat dengan malas, berat. Wala yura'unan nas, dan mereka riak kepada manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan mereka tidaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali sedikit. Maka malas ini para jamaah yang dirahmati Allah
merupakan penyakit yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ia merupakan sifat yang jelas dari sifat orang-orang munafikin. Maka salat yang paling berat dilakukan oleh orang-orang munafikin. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Athqalus salati 'alal munafiqin salatul fajri wa salatul isya." Salat yang paling berat dilakukan oleh orang-orang munafikin adalah salat subuh dan salat isya. Karena pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam masih gelap. Sedangkan orang-orang munafikin dia ingin salat supaya dilihat oleh orang lain. Dia salat bukan ikhlas karena Allah, tapi ketika tidak dilihat oleh orang lain, maka mereka berat melakukan salat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau ya'lamuna ma fihi ma lahatauhuma walau habwa." Seandainya mereka tahu apa yang terdapat di dalam salat subuh dan salat isya, maka mereka akan mendatanginya walaupun dengan merangkak. Inilah dia para jamaah yang dirahmati Allah Azza wa Jal, yaitu malas yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, itu malas melakukan ketaatan kepada Allah. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahumma inni a'udzubika minal ajaz." Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ajz, dari lemah, wal kasal, dan dari malas.